Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramanda Ditya Melandani, dan ada juga teman saya yang sedang sakit hari ini. Jadi ini akan dipresentasikan oleh saya, yaitu Diki Purnama. Di sini saya akan mempresentasikan konsep dan teori belajar. Yang pertama, pengertian belajar menurut para ahli. Menurut Hilgard dan Bauer, dalam buku Theories of Learning 1975 mengemukakan bahwa belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu, di mana perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atau dasar kecenderungan respon pembawaan, kematangan, atau keadaan-keadaan sesaat seseorang, misalkan kelelahan, pengaruh obat, dan sebagainya. Yang kedua, dari Morgan. Dalam buku Introduction to Psychology 1978 mengemukakan belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Selanjutnya, yaitu teori-teori dalam belajar. Yang pertama yaitu teori conditioning. Teori conditioning ini adalah suatu bentuk belajar yang kesanggupan untuk merespon terhadap stimulus tertentu dapat dipindahkan pada stimulus lain. Yang kedua, teori koneksionisme. Teori koneksionisme memandang bahwa belajar itu terjadi dengan cara mencoba-coba dan membuat salah. Demikian juga pada pembelajaran bahasa pada anak usia dini. Yang ketiga, menurut pandangan teori Gestalt adalah proses pengembangan insight. Insight ini adalah pemahaman terhadap hubungan antar bagian dalam suatu insight, suatu permasalahan, dan menganggap bahwa insight adalah inti dari pembentukan tingkah laku. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Ada dua, yaitu faktor eksternal seperti faktor kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor pribadi. Yang kedua, faktor eksternal seperti keluarga atau keadaan rumah, guru, dan cara mengajarnya, alat-alat yang digunakan ketika KBM, lingkungan dan kesempatan yang tersedia, dan motivasi sosial. Untuk kesimpulan yang bisa saya ambil, yaitu belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, di mana perubahan itu dapat mengarah pada tingkah laku yang lebih baik, tetapi ada juga kemungkinan mengarah pada tingkah laku yang lebih buruk. Macam-macam cara penyesuaian diri dalam dilakukan manusia dengan sengaja maupun tidak sengaja, dan hubungannya dengan proses belajar, yaitu seperti belajar dan kematangan, belajar dan penyesuaian diri, belajar dan pengalaman, belajar dan bermain, belajar dan mengingat, belajar dan latihan. Tiga teori belajar yaitu teori conditioning, teori connectionism, dan teori insightful learning. Faktor-faktor dalam belajar yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Mungkin segitu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.